でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Assalamualaikum, perkenalkan saya Dewi Anu Febriawan. Halo, perkenalkan nama saya Ica Putri dari kelas 10A tadi akan menjelaskan tentang Genetika bakteri. genetika mikroba. 言葉にすればいいじゃん Genetika adalah suatu telaah tentang pewarisan sifat, keragaman ciri suatu organisme, atau pesan dari induk ke anakan. Gen adalah faktor yang menentukan sifat atau ciri makhluk hidup. Begitu juga bakteri memiliki gen untuk diturunkan meskipun bakteri merupakan organisme prokariotik. Genetika bakteri memberikan gambaran tentang struktur DNA atau deoksiribonukleik acid dan juga RNA atau ribonukleik acid. Selain itu, di dalam genetika bakteri dikaji juga tentang transfer bahan genetika dan mutasi. Transfer gen adalah pertukaran materi genetik dari satu organisme ke organisme lainnya. Terjadi transfer genetik akan menyebabkan rekombinasi genetik. Mekanisme rekombinasi genetik pada bakteri yaitu pertama, transformasi, kedua, transduksi, yang ketiga, konjugasi. Pada proses transformasi, bakteri mendapatkan DNA dari lingkungan sekitarnya. Bakteri memiliki protein di permukaan tubuhnya yang dapat mengenal DNA dari jenis bakteri yang masih berkerabat. Jika bakteri mengenai DNA di sekitarnya, ia akan menyerap DNA tersebut ke dalam tubuhnya. Yang kedua, transduksi. Transduksi terjadi ketika bakteri mendapatkan DNA dari virus bakteriofag yang menginfeksinya. Virus tersebut akan menyuntikkan materi genetik ke dalam bakteri. Akibatnya, DNA virus akan menyatu dengan bakteri inangnya. Konjugasi merupakan peristiwa transfer bahan genetik yaitu plasmid F+ pada bakteri dan mikronukleus pada protozoa dari satu individu ke individu lainnya. Ketika melakukan konjugasi, bakteri akan membentuk jembatan tipis yang disebut pilus. Materi genetika kemudian berjalan melalui pilus tersebut sampai ke bakteri penerima. Karena itu, konjugasi sering disebut sebagai perkawinan bakteri. Ciri-ciri materi genetik pada prokariot. Materi genetik ada DNA kromosom tunggal sekuler tanpa seluruh inti, DNA-nya plasmid, dan ada RNA-nya. Kalau pada eukariot terdapat DNA kromosom banyak linear dengan seluruh inti, DNA-nya mitokondria dan kloroplas. Bakterial genetik itu ada yang disebut dengan sentral dogma. Sentral dogma itu DNA menghasilkan DNA atau replikasi, atau DNA menghasilkan RNA atau yang disebut dengan transkripsi, dan RNA menghasilkan protein atau yang disebut translasi. Nah, kalau untuk replikasi DNA itu terjadi dengan cara terbukanya pilihan DNA yang membentuk garpu replikasi pilihan DNA karena ikatan hidrogen lepas setelah terbuka masing-masing. Hidrogen berikatan dengan basa hidrogen yang baru, dan replikasi DNA terjadi pada garpu replikasi. Selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi terjadi pada penempelnya RNA polimerasi pada promoter DNA sehingga DNA terbuka, kemudian DNA template untuk mencetak mRNA bertambah panjang sepanjang sampai akhir gen yang mengatur untuk berakhirnya transkripsi atau eterniat atau yang disebut dengan terminator. Maka DNA helix terbentuk kembali mRNA, lepas atau dilepaskan, kemudian RNA melakukan translasi. Selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi terjadi pada penempelnya RNA polimerasi pada promoter DNA sehingga DNA terbuka, kemudian DNA template untuk mencetak mRNA bertambah panjang sepanjang sampai akhir gen yang mengatur untuk berakhirnya transkripsi atau eterniat atau yang disebut dengan terminator. Maka DNA helix terbentuk kembali mRNA, lepas atau dilepaskan, kemudian RNA melakukan translasi. Contohnya dari translasi ini yang lagi booming saat ini yaitu vaksin Moderna. Nah, vaksin Moderna itu cara kerjanya itu menggunakan translasi. Gimana caranya? Yaitu translasi sitoplasma pada sel inang tidak melewati dinding nukleus sehingga memiliki farmakodinamiknya lebih singkat daripada DNA. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih.